saya Christine Gracie Sinaga. Saya dari kelas 911 ingin menjelaskan hasil pengamatan tentang telur yang dibimbing oleh Ibu Vegi Selahi. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatannya. Di sini saya mempunyai telur mentah, nih, dan telur yang sudah saya rebus. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja bagian-bagiannya ya. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan bagian telur yang masih mentah dulu ya. Nah, ini telur yang sudah saya pecahkan dan ini yang belum saya pecahkan. Nah, di sini kita lihat ini bagian luar telur, ini lapisan telur ini yang disebut namanya cangkang, yang biasanya berwarna coklat ataupun putih. Nah, pada bagian yang lapisan luar ini kita mempunyai rongga-rongga kecil. Ini ada rongga-rongga kecilnya. Nah, rongga-rongga kecil ini biasanya untuk pertukaran udara fungsinya. Dan fungsi-fungsi lapisan luar dari telur ini adalah melindungi isi telurnya dari masuknya kuman dan juga mencegah isi telur ini dari benturan. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang si telur mentah yang di dalamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan membran telur yang terdapat dalam telur mentah ini. Cangkangnya sudah lepas, cuman kalian bisa lihat cangkangnya memang agak pecah-pecah sedikit. Namun kalian bisa lihat di sini ada membran telurnya itu yang bisa kita selaput dalam telurnya. Jadi dia agak tipis gitu tuh bentuknya tuh. Tuh kalian bisa lihat ini. Tuh. Nah, si membran telur ini berfungsi untuk melindungi isi telur dari bakteri dan mencegah kelembapannya. Kita akan membahas yang namanya putih telur ataupun albumen. Kalau yang masih mentah, putih telurnya itu merupakan cair dan bening warnanya. Nah, fungsinya itu untuk melindungi si kuning telur tadi, untuk melindungi kuning telurnya, memiliki sumber protein dan menyediakan air untuk embrio jika telur sedang dibuahi. Lalu kita akan membahas kuning telur ataupun yang biasanya disebut yolk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kuning telur yang masih mentah dia bulat dan berwarna kuning cerah. Fungsinya memberi sumber nutrisi utama ataupun yang disebut dengan lemak dan vitamin, dan juga cadangan makanan untuk embrio. Lalu di sini kita akan membahas yang namanya kalaza. Jadi di telur ini mempunyai garis-garis kayak benang-benang putih yang mengikat di kuning telurnya. Nah, ada di sini teman-teman bisa lihat. Fungsinya itu untuk menjaga posisi kuning telur tetap di tengah dan melindungi agar kuning telur tidak mudah bergeser. Di sini saya akan membahas yang namanya rongga udara. Dan rongga udara yang berisi udara di ujung telur ini. Nah, itu biasanya lebih terlihat pada telur yang sudah direbus. Namun jika teman-teman melihatnya lebih baik lagi, ini ada sedikit. Dan di sini saya akan menunjukkannya pada telur yang masih mentah. Nah, di sini saya akan menunjukkannya. Jika teman-teman melihatnya, ini masih ada kayak sekitar rongga-rongga udara ini udah terkupas sedikit ya teman-teman. Nih. Nah, itu tuh dia mempunyai rongga udara sedikit dan fungsinya itu untuk pertukaran gas, membantu embrio bernapas, dan juga mendandakan kesegaran telur. Nah, itulah bagian-bagian yang terdapat pada telur yang masih mentah. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian telur yang terdapat pada telur yang sudah direbus. Teman-teman, di sini kita akan memotongnya dari samping ya teman-teman, dari samping. Kita potong ya. Sudah terpotong dua. Di sini saya akan menjelaskan membran telur ataupun
selaput telur yang terdapat pada telur yang sudah direbus. Pada telur yang sudah direbus, di situ masih terdapat selaput telurnya. Kita lihat, ini selaput telurnya masih ada nih. Tuh, selaput telurnya. Nih ya, teman-teman, selaput telur masih ada nih. Ini yang kecil-kecil ini, selaput telurnya masih ada terdapat pada ininya. Nih, seperti ini selaput telurnya nih. Sini. Selaput telurnya ya. Nah, fungsinya itu melindungi isi telur dari bakteri dan juga mencegah kelembapan di dalam telur. Lalu, kita akan membahas putih telurnya ataupun yang disebut dengan albumen. Nah, kalau putih telur yang setelah direbus itu lebih padat dan berwarna putih. Ya. Nah, fungsinya itu untuk melindungi kuning telur, memiliki sumber protein dan menyediakan air untuk embrio atau jika telur sedang dibuahi. Kita akan membahas kuning telur. Nah, kuning telur ataupun yang biasanya dipanggil diok ini, dia itu berbentuk bulat dan lebih padat dan dia berwarna kuning agak pucat. Fungsinya memiliki sumber nutrisi utama yaitu lemak dan vitamin dan juga cadangan makanan untuk embrio. Nah, di sini sebenarnya di sini ada kalasa ya teman-teman. Namun jika dia sudah direbus, kalasanya tidak terlalu nampak karena sudah ditutupi oleh si putih telurnya tadi. Lalu kita akan membahas rongga udaranya. Saat saya potong tadi, ini ada bersisa sedikit di sini. Sedikit, cuman di sini sudah agak patah ya teman-teman, sudah agak koyak. Nah, ini seperti ini sedikit. Nah, rongga udaranya tadi lebih nampak ketika telur yang sudah rebus dan itu benar ya teman-teman. Nih, lebih nampak di sini. Dan fungsinya itu tempat pertukaran gas serta membantu embrio untuk bernapas dan juga menandakan kesegaran telur. Nah, dari semua hasil pengamatan saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, telur memiliki beberapa bagian penting seperti